Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky dalam kunjungan kerjanya ke Kiev, ibu kota Ukraina. Keduanya kemudian berbincang serius dan akrab berdua, membahas perdamaian Ukraina dan Rusia. Yang menarik, ibu negara Iryana ikut serta. Tanpa gentar, ibu negara menunjukkan keberaniannya mengunjungi wilayah konflik, seolah ingin melindungi Presiden Jokowi saat berkunjung ke negara yang luluh lantak dibombardir tentara Rusia itu. Dengan tenang, Ibu Iryana mengunjungi kompleks apartemen Lipki yang hancur lebur di kota Irpin, didampingi wali kota Irpin, Alexander Grigorovich Markushin. Presiden Joko Widodo mengharapkan perang segera berhenti dan tidak ada lagi kota di Ukraina yang rusak. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menyerahkan bantuan medis senilai $5 juta Amerika Serikat dari pemerintah Indonesia untuk Rumah Sakit Ukrainian Center of Endocrine Surgery, Endocrine Organs and Tissue Transplantation di kota Kiev, Ukraina. Bantuan dikemas dalam kotak-kotak putih bertuliskan Indonesia Humanitarian Aid to the People of Ukraine. Kunjungan kerja Presiden ke Eropa kali ini luar biasa. Presiden Jokowi bukan hanya mengunjungi dua negara yang sedang berkonflik, yaitu Ukraina dan Rusia, bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Lebih dari itu, juga membawa misi perdamaian, memastikan agenda perdamaian Ukraina dan Rusia dibahas di sidang tahunan G7, sekaligus menunjukkan keberanian luar biasa seorang Presiden Republik Indonesia dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Butuh keberanian luar biasa untuk mengunjungi Ukraina di masa-masa mencekam ini. Butuh komitmen yang sangat kuat terkait kemanusiaan dan perdamaian dunia. Untuk mencapai Kiev, ibu kota Ukraina, Presiden dan rombongan menempuh jalur darat dengan menggunakan kereta api dari Polandia. Perjalanan selama hampir 12 jam di negara yang sedang dilanda peperangan tentu beresiko sangat besar. Tidak banyak pemimpin negara yang berani. Presiden Jokowi menjadi kepala negara dari Asia pertama yang mengunjungi Ukraina. Hingga saat ini, baru ada 8 pemimpin dunia yang berani mengunjungi Ukraina. Di antaranya, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Potret keberanian Ibu Iryana mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah perang menuai kekaguman di mana-mana. Suasana perjalanan ke Ukraina itu lebih mencekam daripada saat Putin mendampingi Presiden Soeharto mengunjungi Bosnia yang juga dilanda peperangan di tahun 1995. Karena yang dihadapi Ukraina adalah Rusia dengan senjata-senjata canggihnya. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya, Bu? Obat-obatan sedikit. Obat-obatan. Pengamat militer dan intelijen, sekaligus Direktur Lembaga Strategi Intelijensia Indonesia, Ridwan Habib, memuji langkah berani ini sembari mengungkap makna di balik kunjungan bersejarah ke Ukraina. Pertama, Presiden Jokowi seolah ingin menekankan penyertaan ibu negara sebagai simbol diplomasi damai atau soft diplomacy. Itikat baik disimbolkan dengan mengajak istri atau ibu negara. Ibu negara identik dengan makna damai, lembut, dan anti kekerasan. Apalagi, Indonesia juga membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Makna kedua, Presiden Jokowi ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dukungan nyata harus diwujudkan dalam bentuk keberanian bertindak. Dalam diplomasi dengan dua negara berkonflik ini, Indonesia mempunyai kelebihan karena menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sehingga posisi Indonesia netral dan tidak membawa kepentingan suatu kelompok.
Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira berpendapat, jika misi presiden berhasil, nama Indonesia akan harum di mata dunia dan meningkatkan trust bagi para investor maupun pelaku usaha karena Indonesia dianggap pro terhadap terjaganya stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Haryadi B. Sukamdani, menuturkan kunjungan presiden ini dapat mengurangi ketidakpastian global akibat ketidakstabilan geopolitik dan berujung pada ketidakstabilan ekonomi dunia. Posisi Indonesia yang tengah memimpin G20 sekaligus satu-satunya anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB membuat Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi dan tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi merasa bertanggung jawab untuk mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Selain untuk mencegah korban jiwa terus berjatuhan di medan laga, upaya yang dilakukan Presiden Jokowi ini akan mencegah krisis pangan dunia. Presiden Jokowi akan melakukan negosiasi ke Presiden Putin agar jalur gandum dari Ukraina tetap boleh berjalan normal untuk menghindari terjadinya krisis pangan global. Kesadaran akan bahaya perang dan ancaman krisis pangan dan ekonomi global inilah yang menyebabkan Presiden Jokowi tak pernah berhenti mengupayakan perdamaian semenjak Rusia menginvasi Ukraina di awal tahun 2020. Presiden Jokowi pada 28 April 2022 pernah menelpon Presiden Putin tentang G20 dan upaya perdamaian Rusia-Ukraina. Tak lama setelah itu, Presiden Putin melalui penasehatnya, Yuri Ushakov, berencana menghadiri KTT G20 di Indonesia pada November mendatang. Kemudian pada 30 April 2022, Presiden Jokowi menolak permintaan bantuan senjata dari Indonesia untuk Ukraina yang disampaikan Presiden Zelensky karena bertentangan dengan aturan konstitusi. Lawatan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini menjadi puncak upaya perdamaian dari Indonesia bagi kedua negara tersebut. Ketua Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional atau JSIS Jakarta, Lina Alexandra, mengatakan Presiden Jokowi membawa pesan agar semua pemangku kepentingan dalam Kemelut menahan diri. Dalam diplomasi perdamaian, Presiden Jokowi membuat politik luar negeri di era pemerintahannya patut dinilai dengan angka prestasinya A+, sebagaimana diungkapkan oleh influencer Erizali Bandaru. Mengapa demikian? Pertama, Republik Indonesia di bawah Presiden Jokowi memiliki track record menyelesaikan konflik antar faksi di Afghanistan di tengah kepentingan geostrategis Cina, India, dan geopolitik Amerika. Kedua, dalam persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan yang kerap disebut kawasan Indo-Pasifik, Indonesia bisa mengikat dua negara besar itu untuk patuh dalam protokol kerjasama ekonomi yang inklusif, sehingga menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai yang mengikat tanpa ada hegemoni satupun negara. Itu prestasi luar biasa hingga menjadikan Indonesia sebagai koordinator ASEAN. Kemampuan diplomasi itu bukan hanya kehebatan retorika, tetapi berkat kerja konkret dan kemampuan mengkalkulasi dengan titis segala kemungkinan yang terjadi. Di era Jokowi, Indonesia selalu bicara hemat pada awal konflik, fokus kepada resolusi PBB saja. Namun Kemenlu dan Kemenhan terus menganalisis situasi yang berkembang, hingga akhirnya menjadi satu proposal dan bargain yang bisa diterima semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Ukraina, dari 40 juta rakyat Ukraina, 15 juta orang telah eksodus ke luar negeri demi keselamatan. Jika perang terus berlangsung, rakyat tidak mendapat jaminan apapun, baik dari pemerintah ataupun dari mereka yang memprovokasi perang. Keanggotaan NATO yang diajukan Ukraina pun ditolak. Ini semakin membuat Ukraina tak memiliki jaminan keamanan. Pada akhirnya, Ukraina harus menyadari posisinya yang lemah. Jika Rusia terus memaksa perang, ekonomi mereka akan berantakan.
Tak ada yang harus dibuktikan pula pada dunia, karena musuh Rusia adalah negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Lebih fokus mengatasi ekonomi dalam negeri agar tak terjerembab ke jurang resesi. Berunding dengan Ukraina tak akan mempermalukan Rusia. Upaya perdamaian melalui perundingan yang ditawarkan Presiden Jokowi akan menyelamatkan muka mereka semua. Semoga proses damai yang dikomandoi Presiden Jokowi bisa berlanjut ke putaran perundingan berikutnya di Bali saat KTT G20 di bulan November 2022. Indonesia adalah pelopor gerakan non-blok. Indonesia selama ini juga dianggap sebagai negara yang berhasil mendamaikan gerakan-gerakan separatis. Memiliki track record bagus dalam mengatasi hal-hal yang bersifat menjembatani perbedaan. Karena masyarakatnya terbiasa hidup damai, berdampingan di tengah keberagaman budaya. Menjaga perdamaian dunia adalah amanat undang-undang. Mencegah dunia dilanda krisis pangan adalah tugas kemanusiaan yang diemban kita, sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Apalagi dalam kapasitas sebagai pemegang presidensi G20. Sudah selayaknya Presiden Jokowi aktif mencari celah perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Seperti kata Presiden Jokowi di depan wartawan setelah meninggalkan Jerman dan memulai perjalanan ke Ukraina. It's not an easy thing to do, but we, Indonesia, will keep trying. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow.